Shalom, selamat bakudapa lagi orang semua di program Khotbah Gemibem yang ada kasih siar lewat studio multimedia Gemibem melalui program acara Baku Kasih Kuat Iman dalam bahasa Manado. Khotbah kali ini ada di edisi Minggu Bajalang ini. Saudara-saudara, pemirsa yang ada balia atau perhatikan ini siaran yang diberkati Tuhan. Torang semua pasti rindu mau dengar firman Tuhan. Mar lebih bagus kalau torang minta pertolongan Tuhan dulu dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber pengetahuan dan hikmat, nyatakanlah hikmat-Mu dan pengetahuan-Mu bagi hamba-Mu, tetapi juga semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini akan memberikan dampak yang positif for kebaikan orang semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari torang baca dan dengar sama-sama DP bacaan firman Tuhan dari dalam Alkitab bahasa Manado, yaitu kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Yang bilang begini. Saudara-saudara, ada yang bilang, torang boleh baking semua hal. Itu betul. Marnyanda semua hal itu ada DP guna. Jadi, biarlah torang boleh baking semua hal. Marnyanda semua dari itu hal itu yang boleh mau sekuat orang pehati. Jangan ada satu orang yang berusaha for dia pebaik sendiri. Mar lebih baik tiap orang berusaha le for orang lain pebaik. Saudara-saudara, pemirsa yang ada balia atau perhatikan ini khotbah yang Tuhan sayang. Semua orang Manado pasti tahu sekali tu falsafah atau pandangan hidup dari seorang tokoh terkenal, Dr. Samratulangi, yang ada bilang dalam bahasa Minahasa begini, Sito Timau Tumauto. DP arti manusia hidup for memanusiakan orang lain. Atau kalau mau searti lebih jelas, manusia yang ada kasih lahir dan hidup adalah manusia yang mampu mandiri dan bertanggung jawab, kong punya tugas mau kasih hidup manusia lain. Kalau mau dibilang, tuh manusia baru dapat dibilang manusia kalau dia so dapat memanusiakan manusia. Kalau begitu muncul pertanyaan pat orang semua hati sebagai manusia. Apa kita so boleh disebut manusia? Apa kita so punya peran for orang lain? Apa kita so punya karya baik for orang lain? Apa kita so jadi penebar cinta for orang lain? Pertanyaan ini so jadi pertanyaan orang semua sebagai orang Kristen. Bagaimana sebenarnya hidup for hidup orang lain sebagai orang Kristen? Penting sekali orang belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang orang so baca tadi. Sebenarnya DP konteks bacaan ini adalah tentang makan daging berhala. Di Korintus ada beberapa kuil-kuil tanpa sembah berhala.
Kong waktu dorang mau bersembah, ini orang Kristen jaba unil. Waktu dorang bersembah, jabawa persembahan binatang. Misalnya lembu, domba, kambing, dan lain-lain. Yang kalau mau kumpul, peklar penyembahan, banyak sekali. Ada yang dorang mau masak dan makan di kuil. Ada yang dorang bagi-bagi ke orang sekitar. Ada yang dorang jual ulang di pasar. Jadi orang Kristen hidup dengan dorang sadiki banyak so jadi tak pengaruh pada orang. Termasuk mau makan ini daging, dak kasih pa berhala. Nah saudari pasal 8 sampai pasal 10 bicara tentang boleh atau nyanda makan dari daging bekas ada kasih pa berhala. Orang yang kasih ajaran salah begini bilang begini, apakah tuh makanan bisa bikin torang jadi rohani? Atau boleh bikin torang jadi berdosa? Nyanda. Itu dorang bilang. Karena itu dorang bilang, makan jo, nyanda berdosa. Karena menurut dorang segala sesuatu halal. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. So ini yang Paulus mau kasih lurus. Karena ini pengajaran so betul-betul menyesatkan. Paulus mau bilang, kalau mau makan di tanpa kuil penyembahan berhala adalah satu kesatuan dengan ibadah, dengan orang beribadah. Itu berarti kalau orang makan daging di tanpa penyembahan berhala di kuil itu berarti sudah menyembah berhala. Yang disembah orang tahu adalah roh-roh jahat, bukan Tuhan. Jadi tegas Paulus mau bilang, nyanda boleh makan daging di kuil karena sama dengan menyembah berhala itu. Kecuali di luar kuil. Itulah kalau orang tidak tahu bahwa itu saudari penyembahan berhala. Orang ketut tidak mengerti, orang tidak tahu. Yang penting dah berdoa, kau makan. Artinya, orangnya tidak terganggu, tapi juga orang lainnya tidak terganggu waktu memakan sesuatu. Mari orang belajar lagi lebih dalam dari teks bacaan tadi. Ada dua hal yang orang mesti perhatikan dari teks bacaan tadi. Pesan yang pertama adalah baking sesuatu yang bermanfaat for orang lain. Itu ayat 23 yang orang baca tadi. Nah kalau mau lihat baik-baik itu ayat 23 sebenarnya DP maksud ini adalah masalah hubungan dengan orang lain atau dengan sesama. Bisa orang lihat juga di ayat 24. Itu kata berguna DP bahasa Yunani simpero. Sebenarnya menunjuk for kepentingan orang lain atau for orang pe kepentingan bersama. Sedangkan tuh kata sekuat orang pe hati atau membangun DP bahasa Yunani oikodemeo. Ada muncul terkait dengan kata kasih. Artinya bangun jo for orang lain. Bukan cuma for diri sendiri. Saudara, apa yang torang baking, mesti torang kasih buka torang pikiran. Bukan cuma betul atau nyanda. Bukan cuma boleh atau boleh. Tapi tanya, apa juga berguna for orang lain atau nyanda. Membangun orang lain atau enggak. Tapi waktu mau kasih nasihat, saat orang ada bikin kesalahan, orang mesti timbang baik-baik. Timbang baik-baik waktu tepat atau enggak, orang kasih nasihat. Tuh cara yang orang pakai bagus atau nyanda. Motivasinya sayang pak orang atau mau kasih malu orang atau enggak. Coba aja perhatikan perasaan orang, keadaan orang. Karena
Perhatikan atau peduli dengan orang lain, itu tuh moralitas yang tinggi sekali, gagah sekali. Karena firman ini jelas sekali. Apakah yang torang baking selama ini bermanfaat for orang lain, atau apakah membangun orang lain? Semua yang torang mau baking pak orang lain, mesti perhatikan dengan 3 pertanyaan. Apakah kita baking ini mengasihi? Itu pertama. Yang kedua, apakah yang kita baking ini penting bagi orang? Yang ketiga, apakah yang kita ada baking ini berguna? Itu yang pertama pesannya. Pesan yang kedua, mau bilang, baking sesuatu bukan cuma for untung sendiri, tapi juga orang lain mesti untung. Itu ayat 24 pembacaan torang. DP maksud, torang di sini dilatih mau cari kepentingan orang lain, mau cari kebaikan orang lain, mau cari perasaan orang lain. Baik itu orang Kristen ataupun orang bukan Kristen. Makanya Paulus bilang begini, kalau ada orang yang bukan Kristen undang mau makan, makan jo. Jangan sama dengan orang Yahudi. Mau beli daging di pasar, dorang mau tanya, siapa peternakan ini? Siapa ada piara ini? Orang Yahudi atau bukan? Kalau model begini, mau jadi batu sandungan bagi orang lain. Dorang mau tersinggung nanti. Kecuali kalau ada orang bajual bilang begini, kita ada jual daging ini dari bekas persembahan berhala. Ini baru torang tolak, sorry sekali, tolak dengan baik-baik. Torang peduli dengan perasaan orang lain adalah mencerminkan Injil. Torang peduli dengan orang lain mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau torang naik damri, kong ada orang sotua cuma berdiri, sementara torang ada duduk manis. Lebih bagus torang panggil orang sotua itu, kong dia yang duduk torang yang berdiri. Ini yang dia bilang peduli dengan kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, di situasi tantangan pandemi COVID-19, varian Omikron, yang sementara bajangke, kongso lebih banyak ini, ndak usah torang takut. Karena torang punya Tuhan yang maha kuasa. Harus punya iman. Marley, iman yang punya karya nyata. Tetap ingat dan patuhi protokol kesehatan. Jaga iman, jaga imun, jaga prokes, supaya tetap aman. Mari, orang-orang Kristen bikin sesuatu karya yang boleh tolong orang lain. Boleh bantu pemerintah. Boleh bantu Satgas Kesehatan. Boleh bantu Polri, TNI. Tapi juga siap mau divaksin. Sekarang lagi perkembangan lebih canggih. Kemana-mana orang Sunda mau tak lupa bahwa ini handphone. Termasuk orang Kristen. Sadiki-sadiki maruku. Sadiki-sadiki maruku. Lain kali orang yang ada di dekat, sonda ada harga sekali. Tuh HP lebih berharga daripada orang. Kalau somang ada HP, noso lupa banyak hal. Lupa makan, lupa tidur, lupa ada mau masak, lupa laki, lupa bini, lupa anak, lupa orang tua, lupa berdoa, lupa ibadah. Pokoknya tuh HP amper segalanya. Belum lagi orang suka sekali saya tampil diri di FB, WA, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Boleh sekali. Ini DP zaman. Cuma mesti tanya pada diri, apa yang kita tampilkan ini berguna atau nyanda? Apa ini membangun atau nyanda?
Itu. Yang lebih soe lagi, mau bahas status masalah pribadi, masalah keluarga, dia taruh di HP. Mau make pak orang lain, dia status. Kata-kata kebencian pak orang, dia status. Kasih jatung orang atau cerita jahat orang di media sosial, dia juga taruh. Oh tolong, apa ini model orang Kristen? Apa ini masih berguna atau nyanda? Coba torang merenung. Apa torang ja pakai tu teknologi for tu hal-hal yang bagus? Jadi berkat pada diri, tapi juga pakai orang lain atau nyanda? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati. Saat ini juga, Gemibem sedang berkarya lewat sidang sinode tahunan ke-55 di wilayah Grogol. Torang doakan semua peserta sungguh-sungguh mau evaluasi tu program dan anggaran tahun pelayanan 2021-2022. Kau mau menghasilkan program dan anggaran 2022-2023 yang mau kasih hidup, yang mantap supaya Gemibem menjadi tangguh. Lewat pesan firman Tuhan, orang semua diingatkan. Mari bikin karya yang mau sebagus pak orang lain. Mau sehidup orang lain. Supaya orang senang. Bangga deng orang Kristen. Bangga deng karya warga Gemibem. Dan Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, gembala kami yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, gembala yang selalu ada di kala situasi pelik, sulit dan berat sekalipun. Gembala yang tetap memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi kami. Gembala yang terus menuntun perjalanan kami, walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Di saat ini Tuhan kami bersyukur, ada satu kesempatan kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan yang beribadah. Di dalamnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus berkarya untuk menghidupkan orang lain. Kiranya setiap pesan-pesan firman Tuhan menggugah kami, menyadarkan kami, mengubah kami, bahkan membuat kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas keselamatan hidup, atas kesempatan hidup, untuk kami isi dengan karya-karya nyata, menjadi berkat bagi orang lain, menghidupkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan ini, kami membawa dalam doa untuk gereja Masihi Injili di Pulau Amongondo ini. Mulai dari para pimpinan kami, badan pekerja sinode, tetapi juga seluruh perangkat pelayanan yang ada di bawahnya. Tolonglah mereka Bapa, berikan selalu kekuatan iman, supaya hidup mereka benar-benar melekat dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan benar-benar atas kendali dan kehendak daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga memohon kepadamu, anugerahkan mereka hikmat, pengetahuan dari Tuhan, supaya kemampuan yang ada pada mereka dapat ejawantakan dalam mengorganisir Gemibem,
dalam menata layani gereja ini, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin berdampak positif bagi seluruh jamaat, tetapi juga semakin memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan di tengah tantangan pergumulan yang datang silih berganti. Tetapi yakinkanlah para hamba-hambamu ini untuk mereka dapat kuat, tetap ada di dalam jalan Tuhan, dan tetap bersemangat dan penuh ucapan syukur melaksanakan tugas panggilan pelayanan dari Kristus Tuhan. Bapa, kami berdoa juga kepadamu untuk badan pekerja wilayah, badan pekerja majelis jemaat, bahkan seluruh warga Gemibem. Kiranya ada terus dalam kesatuan hati, soliditas yang kuat untuk mereka dapat melayani pekerjaan Tuhan, untuk dapat membangun kasih satu sama lain, untuk dapat bekerja sama, bekerja cerdas, bekerja keras di dalam kami. Harus mengembangkan Gemibem ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah seluruh pelayan dan warga Gemibem yang ada di seluruh wilayah Totabuan ini. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu bagi ketiga sekretaris komisi dengan program-program mereka, tetapi juga secara khusus kru yang membantu di multimedia ini. Tolonglah hamba-hambamu ini supaya mereka dapat terus mengembangkan segala talenta mereka, kreativitas mereka, kemampuan mereka, mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Karena itu Bapa, kuatkan iman mereka, berikan mereka semakin bijaksana, jadikan mereka orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Kerja yang mereka lakukan hari ini berdampak bagi seluruh Gemibem, tapi juga untuk masa depan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pribadi maupun keluarga-keluarga mereka. Biarlah senantiasa mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, pelaksanaan sidang sinode Gemibem, sidang tahunan yang ke-55 yang akan dilaksanakan di Jemaat Sentrum Boroko, wilayah Boroko. Tuhan tolong supaya baik badan pekerja sinode, seluruh peserta persidangan, panitia, tuan rumah, bahkan pemerintah yang terlibat di dalamnya, kiranya dimampukan untuk bekerja sama dan mensukseskan pelaksanaan sidang sinode ini yang akan dapat mengevaluasi secara baik dan tepat dan akan menelurkan program dan anggaran tahun pelayanan yang baru demi untuk Gemibem semakin tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, lancarkanlah dan sukseskanlah semua kegiatan pelaksanaan sidang ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Terima kasih Bapa, program-program kerja dari Gemibem ini kiranya semakin hari semakin menyentuh, berdampak dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Inilah kami semua yang datang memohon kepadamu, berdoa secara khusus bagi pemerintah kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa-desa yang ada. Tolonglah agar dapat melaksanakan segala program kerja mereka secara baik, mensejahterakan dan memberikan keadilan, tetapi juga secara khusus dalam penanganan COVID-19 varian Omikron. Biarlah senantiasa pemerintah, Polri, TNI, Satgas Kesehatan, dan semua pihak yang terlibat di dalam dapat bekerja sama untuk menangani
COVID-19, khususnya varian Omicron ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, kiranya bangsa ini dimampukan untuk keluar dari situasi yang sulit ini dalam pertolongan Tuhan. Yakinkan kepada kami semua bahwa ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami punya moralitas, ketika kami bekerja sama melaksanakan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu ada dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Baku Kasih Kuat Iman melalui multimedia Sinode Gemibem yang boleh disiarkan saat ini melalui khotbah, berkarya untuk bisa menghidupkan orang lain. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua, menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.